keyakinan di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwa semua hal yang kita nikmati dalam kehidupan ini, semua hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kesenangan yang kita dapatkan dan berbagai macam hal, tentunya itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harus ada keyakinan itu di dalam diri kita. Oleh karenanya tidak pernah putus kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua hal yang kita rasakan di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang menjadi suri tauladan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama untuk kita bersama-sama mengkaji ilmu tentang agama, mengkaji ilmu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib buat kita semuanya. Dan menuntut ilmu itu adalah salah satu cara kita untuk mudah masuk ke dalam surga. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga kalau ternyata kita nggak tahu caranya itu? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga kalau ternyata kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan? Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan mengawal dengan menuntut ilmu, kita tahu apa sih yang Allah inginkan, apa sih yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh baginda Rasul dan apa yang tidak diperbolehkan oleh baginda Rasul. Bagaimana kita tahu kalau ternyata kita tidak menuntut ilmu? Jadi kesempatan kita para jemaah sekalian, saat ada kesempatan kita untuk menuntut ilmu, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini adalah jalan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Baik, terima kasih. Bahwa orang yang meniti, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah akan mempermudah jalan hambanya tersebut itu untuk masuk ke dalam surga. InsyaAllah hari ini adalah kesempatan kita untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mengetahui lebih dalam tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam syariat ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim itu harus menjadikan kesempatan yang ia lalui di dalam kehidupan ini adalah untuk senantiasa introspeksi diri. Setiap kesempatan, kapanpun itu, setiap detik yang dilalui oleh seorang manusia, setiap menit yang dilalui oleh seorang manusia, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap tahun, ini adalah kesempatan seorang muslim itu menjadikan momentum tersebut adalah untuk mengintrospeksi amal yang telah ia lakukan. Jadi tidak terkait dengan waktu tertentu, tetapi adalah setiap waktu. Bagaimana dalam kehidupan kita, apa yang kita jalani, kita menjadikan apakah amal yang saya lakukan ini sudah baik, apakah amal yang saya lakukan ini sudah cukup
Apa sih yang sudah saya lakukan? Apakah sudah sesuai atau belum? Itu adalah kesempatan kita. Bahkan kita nih pulang dari tempat ini pun menjadi introspeksi buat diri kita, muhasabah. Apakah ilmu yang saya dapatkan itu bertambah? Apakah saya menghadirkan keikhlasan yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin, dan lain sebagainya. Jadi kesempatan kita para jemaah sekalian menjadikan setiap momentum yang ada, yang kita lewati, ini adalah kesempatan kita untuk senantiasa mengintrospeksikan diri kita atas amal yang kita lakukan. Dan ini tentunya akan mengingatkan kita tentang visi hidup kita di dunia. Visi kita kira-kira apa ya, Bu? Surga, Masya Allah. Visi kita itu adalah surga yang akan kita kejar nanti. Visi kita itu apa, para jemaah sekalian? Visi kita itu adalah untuk, salah satunya adalah untuk apa? Untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan itu di dalam Al-Quran, dan itu menjadi visi hidup kita, menjadi pegangan kita, bahwa apa yang kita lalui di dunia ini itu untuk apa gitu. Jangan sampai kita merasa sia-sia. Tiap hari cuma begini aja gitu ya, makan aja, kerja aja, atau amal-amal yang lain. Kalau seorang manusia memahami tentang visi hidupnya di dunia dengan sandaran ayat ini, semua hal yang akan dia jalani itu dia akan mendapatkan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepada aku. Jadi visi hidup kita adalah untuk bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu yang kita lalui di dalam kehidupan ini adalah bagaimana semuanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar itu. Apakah ibadah itu hanya terkait dengan apa? Sholat saja, puasa saja, zakat saja. Apakah ibadah seperti itu? Tidak. Bukan hanya seperti itu saja. Yang namanya ibadah pun, hal-hal yang mubah kita lakukan itu akan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata kita tujukan untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan kan mubah ini. Makan kita tiap hari, sehari berapa kali, Pak? 3 kali. Yang normal begitu ya, 3 kali. Ada yang makan 2 kali aja cukup. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang hanya makan sekali saja karena keterbatasan. Namun para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang mubah ini, makan yang kita lakukan akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata kita niatkan untuk apa? Untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim itu enggak akan pernah merugi para jemaah sekalian. Kenapa demikian? Makan saja hal yang mubah ini akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata kita niatkan untuk apa? Untuk Allah. Ya Allah, kalau ini saya makan, badan jadi sehat, badan jadi kuat. Setelah kuat saya bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan mudah, bisa nolong orang lain dan lain sebagainya. Ketika kita niatkan itu untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan nilai itu pun sebagai ibadah dan Allah akan berikan pahala. Kita sudah bahas ya hadis terdahulu ya. Orang ini kerja dapat uang, kemudian dia beli sesuatu untuk makan dirinya sendiri, maka apa yang dia keluarkan itu adalah sebagai apa? Sedekah. Jadi jangan pernah khawatir bekerja, tiap hari bekerja begini aja.
habis begitu saja gitu ya. Untuk apa? Tapi ternyata seorang mukmin itu, seorang muslim ketika memahami, dia bekerja untuk Allah. Apa yang dia hasilkan bisa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia makan itu akan menjadi sedekah. Yang dia keluarkan untuk orang lain itu juga adalah sedekah. Keyakinan itu ada. Seorang muslim itu kayak begitu. Jadi nggak ada yang sia-sia apa yang dilakukan oleh seorang muslim itu di dunia. Dan ini akan mengingatkan diri kita tentang visi kita di dunia, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sampaikan tujuan kita adalah untuk apa? Tujuan kita selain beribadah kepada Allah, kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Jadi begini para jemaah sekalian, apa yang kita lalui di dunia ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Adakah manusia yang abadi di dunia ini? Adakah makhluk yang abadi di dunia ini? Tidak ada. Semuanya itu akan ada masanya, semua itu akan ada waktunya, dan kelak nanti kita akan bertemu dengan sebuah kehidupan abadi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ternyata kita dalam kehidupan ini menjadikan hari-hari ini adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang kita lakukan ini tidak akan ada yang pernah sia-sia. Kalaupun ternyata hari lewat dari dalam diri kita, hari begitu tiap harinya kita lalui, ini semuanya adalah tentunya bagaimana kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Bahkan begini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ngingetin kita itu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan nanti di hari ke depan. Bukan hanya di dunia saja. Apa yang kita lakukan saat ini, pagi hari ini, adalah bagaimana kita mempersiapkan aktivitas kita selama satu hari ini. Kita pun hari ini mempersiapkan apa yang akan kita lakukan besok. Apa yang akan kita lakukan itu pekan depan. Apa yang akan kita lakukan itu tahun depan. Seorang muslim itu adalah seseorang yang senantiasa mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada waktu berikutnya. Bahkan kelak nanti di akhirat pun juga demikian. Artinya adalah apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Harusnya kayak begitu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighan wattaqullah. Jadi di dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighan. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah selalu mempersiapkan apa yang akan kita lakukan nanti di masa yang akan datang. Jadi kalau ternyata kita mengaku diri kita adalah sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan adalah persiapkan kita untuk masa depan kita. Karena kalau berlalu waktu itu akan habis. Kan begini Pak, Bu, usia kita itu berapa lama sih? Usia kita kan terbatas ya, 60 tahun, 62 tahun, 63, 65, 70, rata-rata itu sedih. Jadi kalaupun kita melalui kehidupan kita itu di dunia, satu hari itu terlewati dari dalam diri kita, ya, ada bagian dari dalam diri kita pun juga sama, ada yang hilang, ada yang pergi. Oleh karenanya pernah satu kesempatan Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah menyampaikan. Beliau menyampaikan adalah begini, innaka ayyam idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'muka.
Imam Hasan Al-Basri itu pernah menyampaikan begini, diri kalian itu ibarat adalah hari-hari. Kita ini, bagian dari diri kita itu sebetulnya adalah apa? Hari. Idza dzahaba yawmuka dzahaba ba'dika. Kalau ternyata hari kalian lewati, maka sesungguhnya bagian dari diri kalian itu akan bagaimana? Akan pergi juga. Jadi diri kita itu adalah diibaratkan dengan apa? Dengan hari yang kita lewati. Setiap hari kita lewati, maka ada bagian dari kita itu yang hilang. Seperti halnya bagaimana tadi ya, usia misalkan adalah 65 tahun. Kita lewati hari pertama, hari kedua, tahun pertama, tahun kedua, dasawarsa pertama, dasawarsa kedua, dan begitu seterusnya. Ini akan mengurangi jatah hidup kita di mana? Di dunia. Artinya adalah semakin hari waktu itu akan semakin hilang dari dalam diri kita. Seperti halnya bagaimana kita menjemput sebuah apa? Sebuah kematian. Dan harus dilakukan oleh seorang muslim itu adalah mempersiapkan apa yang akan dia lalui nanti di masa yang akan datang. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang muslim itu memiliki kesempatan hidup di dunia ini untuk mempersiapkan apa yang akan dia hadapi nanti kelak di akhirat, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang difirmankan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Seorang muslim itu haruslah menjadi seorang yang pintar dan cerdas. Dan orang yang cerdas itu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, adalah mandana nafsahu. Ia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Ia senantiasa bermuhasabah, menilai apa yang sudah dia lakukan. Apakah amal yang dia lakukan itu sudah benar? Apakah amal yang dia lakukan itu sudah cukup? Dia selalu introspeksi diri. Kalaupun ternyata dia melakukan sesuatu, dia akan nilai, kira-kira amal yang saya lakukan ini sudah cukup atau belum ya? Gitu. Misalkan sholat apa? Sholat fardu itu kan, ya Allah, apakah sholat fardu saya ini sudah cukup gitu? Atau mungkin ada satu kesempatan saya nggak khusyuk, atau mungkin lebih sering tidak khusyuknya gitu. Kira-kira gimana Pak? Lebih sering khusyuknya atau lebih sering nggak khusyuknya? Kira-kira gimana Pak Bu? Allahu Akbar. Masih khusyuk tuh ya? Salat apa? Salat sunnah ya? Baca doa istiftah, doa baca surat Al-Fatihah, masih tuh, masih khusyuk benar-benar. Kemudian mendengarkan imam ya, membacakan ayat-ayat, mulainya khusyuk. Mulai setelah itu bagaimana? Sudah mulai jasadnya di situ, tapi bagaimana? Pikirannya itu ada di mana-mana gitu. Wah, semalam itu habis nonton bola nih gitu. Misalkan gitu ya gitu kan. Nanti pulang dari sini mau ngapain ya gitu ya. Olahraga. Pulang dari sini ngapain? Akhirnya bagaimana? Sudah mulai tidak gitu. Tetapi seseorang itu akan introspeksi diri, ya Allah, ada kesempatan sholat yang tidak khusyuk, maka dia memperbaiki gimana sih caranya supaya dia khusyuk sholatnya. Dia belajar tuh untuk khusyuk. Oh iya, untuk melengkapi sholatnya itu adalah dia melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, enggak dia tinggalin. Kenapa? Karena sholat sunnah ini yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan sholat fardunya. Jadi Pak, Bu, kalau ternyata kita melaksanakan sholat sunnah, qobliyah ataupun ba'diyah, atau mungkin sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah ini yang akan nambel bolong-bolong yang terdapat di dalam sholat fardu kita. Sholat sunnah ini yang akan melengkapi ketidakkhusyuan kita saat kita melaksanakan sholat fardu tadi.
Oleh karenanya jangan ditinggalkan kesempatan kita untuk melaksanakan sholat sunnah tadi, qobliyah maupun ba'diyah. Semoga dari sholat sunnah tadi ini akan menyempurnakan sholat fardu kita. Oh, kemarin masih bolong-bolong, bismillah, nanti saya mau coba konsisten, enggak ninggalin itu. Sholat duhanya juga sama. Oh, sholat duha kalau ternyata masih ada yang tidak dilaksanakan beberapa hari, sepekan cuma sekali misalkan, oh dicoba deh, besok nih saya berazam 2 kali sepekan, besok lagi saya berazam 3 kali dalam sepekan, besok lagi saya berazam 4 kali dalam sepekan. Sholat duhanya, sholat tahajudnya pun juga demikian. Seorang muslim yang cerdas itu adalah dia selalu mengintrospeksi amal yang dia lakukan. Apakah sudah cukup? Apakah sudah sempurna? Atau bagaimana yang lainnya? Muslim itu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdas. Apa yang dia lakukan? Yang kedua adalah dia mengamalkan, mengerjakan semua hal yang akan menjadikan persiapan dia nanti kelak di akhirat. Persiapan dia setelah apa? Setelah kematiannya. Orang kalau sudah nyawa itu terlepas dari dalam dirinya, apakah dia bisa melakukan sebuah amal? Enggak. Jenazah aja kalau dimandiin kan diem aja Pak ya, nggak gerak itu, nggak bisa tuh. Dia lagi dimandiin zikir ya gitu ya, terus suruh perintahkan dia suruh zikir, nggak ada. Tapi dia misalnya nggak ada amal yang bisa dia lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah itu, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Kalau anak Adam itu mati, maka akan terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun pada prinsipnya adalah ketika nyawa itu sudah tidak ada di dalam diri seorang manusia, tidak ada yang bisa diamalkan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memang jiwanya itu atau ruhnya itu sudah tidak ada di dalam diri. Orang sudah mati itu sudah itu. Tapi bagaimana orang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas itu adalah ia mempersiapkan apa yang akan dia hadapi nanti di kehidupan berikutnya. Ia akan mempersiapkan apa yang akan dia dapatkan kelak nanti setelah kematian ini. Dia persiapkan itu, muhasabah dirinya. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita lakukan. Jadi jangan menganggap bahwa seseorang hidup di dunia ini ya begitu saja, tidak. Tetapi bagaimana kehidupan di dunia ini semuanya itu berarti. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, Allah akan berikan balasannya. Sekecil apapun kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang pun Allah akan berikan balasannya. Jadi nggak ada yang sia-sia manusia hidup itu di dunia. Namun bagaimana dia memahami bahwa hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kehidupannya nanti kelak di akhirat. Jadi dia akan terus terpacu untuk melakukan kebaikan. Dia terus terpacu untuk melakukan berbagai macam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatannya adalah saat ini. Jadi mengintrospeksi atas semua amal yang kita lakukan adalah saat apa? Dari hari ke hari yang kita lalui. Pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang ada kita berupaya untuk mengintrospeksi semua hal yang ada di dalam diri kita. Dan ini akan memacu kematian ataupun hari kiamat itu. Kenapa kok kita nggak tahu itu? Kapan itu terjadi? Ada yang tahu nggak kita wafat itu kapan? Nggak ada yang tahu itu. Kiamat itu terjadi itu kapan? Adakah kita tahu? Nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril itu datang, mata saat kapan hari kiamat itu akan tiba? Rasulullah tahu nggak? Nggak tahu itu.
Tetapi Rasulullah itu hanya memberikan apa? Memberikan tanda-tandanya saja itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kita untuk termotivasi dari hari ke hari kita memperbaiki amal kita. Kan kita nggak tahu kapan Allah wafatkan kita. Kita nggak pernah tahu kapan kiamat itu terjadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya tentang kapan hari kiamat, apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mada a'adatta lahu? Apa yang udah kalian siapkan itu? Jadi ketika ditanya kiamat itu kapan sih wahai Rasulullah itu? Jawaban Rasulullah itu apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kiamat tersebut. Jadi artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, apakah kita sudah betul-betul mempersiapkan untuk kehidupan kita kelak nanti? Apakah setelah kematian kita atau kelak nanti di akhirat? Jangan sampai bagaimana? Jangan sampai waktu yang terbatas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk hidup di dunia, kita tidak maksimalkan dengan baik. Rasulullah itu sampaikan, manusia di seorang muslim ini di dunia ini adalah kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian itu hidup di dunia itu seperti apa, Pak? Seperti orang yang gharib, orang yang asing. Kalau orang asing itu gimana sih? Kalau kita nih lagi berkunjung ke satu tempat tersebut itu bukan daerah kita itu. Kita lagi misalkan safar itu ya ke satu tempat. Kira-kira kita selalu nyaman atau tidak di sana? Atau bawaannya kita mau pulang kampung itu? Atau bawaannya kita mau pulang aja itu? Kan begitu ya. Kita misalkan gini, Pak. Kita safar ya, melakukan perjalanan ke satu tempat. Tempatnya indah luar biasa itu. Berbagai macam hal itu disediakan kepada kita itu. Nyamanlah kita. Tapi apakah hati kita akan merasa ya sudahlah saya tinggal di sini saja itu? Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana? Menginginkan kita cepat-cepat pulang. Walaupun 5 hari, 10 hari tempat tersebut enak luar biasa, tapi hati itu kepengen apa? Kepengen pulang saja. Karena kepengen pulang itu bagaimana? Oh, di sana ada keluarga, ada istri, ada anak, ya, ada kampung halaman dan sebagainya. Sekarang pun juga demikian para jemaah sekalian. Bapak Ibu nih gitu ya. Kalau ternyata tinggal di sini, punya kampung tuh, ya, punya kampung misalkan di Jawa, punya kampung di Sumatera, ada keinginan untuk apa? Keinginan pulang kampung kan gitu. Dijadwalin kapan pulang kampung. Nanti ketika di sana itu bagaimana dia akan merasakan tenang, bahagia dan lain sebagainya. Keinginan itu ada seperti itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian itu hidup di dunia ini seperti apa? Seperti orang asing yang tidak nyaman. Artinya nggak nyaman, pengennya apa, Pak? Pengennya pulang kampung. Pulang kampung kita kemana? Ke akhirat kelak. Sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk pulang kampung. Sama halnya kita nih, Pak. Kalau Idul Fitri, Lebaran kita pulang kampung nih, apa yang kita persiapkan? Apakah kita lenggang aja itu pulang kampung ke sana? Kan enggak ya. Tapi ketika kita mau pulang kampung, bahkan mulai dari habis Lebaran tahun kemarin sampai saat ini berproses menjelang Lebaran nanti yang akan datang, apa yang kita lakukan? Udah tuh ngobrol sama istri itu kan, kita cicil ya. Ini nanti tahun depan kita pulang kampung. Kita nyicil nih persiapan buat pulang kampung. Nyicil tuh ya tiap bulan. Untuk apa? Untuk nanti pulang kampung. Sehingga ketika seseorang itu pulang kampung, ada yang dia bawa. Untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk orang tuanya, untuk keponakannya di kampung, dan begitu seterusnya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kita kelak nanti akan pulang kampung, maka persiapkanlah diri kita sehingga saat kita pulang kampung betul-betul kita siap, betul-betul bekalnya itu cukup.
Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kalau tidak merasa orang yang asing, jadilah seperti apa? Seperti orang yang apa? Yang menyeberang gitu. Orang nyebrang itu, jembatan terpanjang di sini di mana? Suramadu ya? Surabaya ya. Mau ke Madura ya? Suramadu. Sama halnya kan perumpamaan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat itu seperti apa, Pak? Saya pernah jelaskan ya. Kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat seperti orang yang bagaimana? Melakukan perjalanan yang jauh luar biasa. Kemudian dia di tengah perjalanan istirahat hanya berapa? Sebentar saja. Selebihnya adalah dia melakukan perjalanan lagi. Mau pulang kampung kemana? Medan misalkan. Jauh luar biasa pulang kampung ke Medan. Naik mobil. Di tengah perjalanan capek. Apa yang dilakukan? Istirahat sebentar. Lama apa enggak? Enggak. Kita kalau mampir ke rest area berapa lama sih? Sebentar ya, paling sejam aja udah lama banget. Hanya sebentar saja, selebihnya adalah kita lakukan perjalanan lagi. Begitulah kehidupan manusia. Jadi apa yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Selebihnya kehidupan yang abadi, kehidupan yang begitu panjangnya akan kita dapatkan kelak nanti di mana? Di akhirat. Tapi pertanyaannya, apakah kita telah siap untuk bertemu dengan akhirat? Apakah kita telah siap untuk bertemu dengan kematian kita? Pak Ustadz jangan ngomongin mati gitu ya, kan serem. Kadang-kadang kan begitu itu. Ya nikmati saja lagi di dunia. Silahkan nikmati kehidupan itu di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini dan menikmati kehidupan kita di dunia. Itu silakan saja. Tapi jangan pernah kita melupakan akhirat kita. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita itu untuk apa? Untuk persiapan kita di akhirat nanti. Namun jangan pernah melupakan kehidupan di mana? Di dunia. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya, kita ingin kehidupan kita di akhirat itu adalah kehidupan yang bahagia, Allah masukkan ke dalam surga. Akhirnya di dunia itu kita hanya apa? Hanya sholat saja itu. Di dunia itu hanya apa, Pak? Puasa saja. Hanya amal-amal tertentu saja yang dia lakukan, itu saja tidak. Tetapi seorang muslim itu adalah yang melakukan berbagai macam hal kebaikan di dunia ini. Apakah sholatnya, apakah puasanya, apakah sedekahnya, apakah hajinya, apakah interaksinya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan dalam kehidupan kita itu kita harus menjalin hubungan dengan siapa, Pak? Manusia. Selain itu juga kita hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Hablum minallah dengan hablum minannas. Ada kalanya kita berinteraksi hablum minallah begitu kuat, tapi jangan pernah kita melupakan hablum minannas. Kita sudah bahas tuh ya beberapa pertemuan yang lalu. Boleh silakan Pak, sholatnya dikuatkan, puasanya juga demikian, sedekahnya juga sama itu dikeluarkan, hajinya juga sama dilakukan, ditunaikan itu kan. Itu silakan saja. Bagaimana ini akan memperkuat hablum minallah kita, ikatan kita, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita kuatkan. Tapi jangan pernah kita melupakan hablum minannas. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah ada manusia yang bisa hidup di dunia sendirian? Nggak bisa. Bahkan seseorang itu sudah mati saja, itu masih membutuhkan orang
Orang lain. Apakah pengurusan jenazahnya, atau mungkin setelah dia dimakamkan, setelah lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, dia tetap membutuhkan apa? Membutuhkan orang lain. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal? Doa, minta ampun. Jadi para jamaah sekalian, hablum minallah itu kita kuatkan ibadah-ibadahnya. Begitupun juga dengan hablum minannas. Kita sudah bahas itu semuanya. Dan insya Allah dengan penguatan-penguatan tersebut, ini akan menjadi bekal terbaik kita kelak nanti saat Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kita di akhirat. Jadi begini para jemaah sekalian, seorang manusia yang orientasi hidupnya itu adalah untuk akhiratnya, apa yang dia lakukan di dunia ini hanyalah untuk apa? Untuk akhiratnya. Sholatnya untuk akhiratnya, puasanya untuk akhiratnya, bahkan pekerjaan yang dia lakukan mencari nafkah itu untuk apa, Pak? Untuk akhiratnya. Dia bertetangga itu adalah untuk akhiratnya. Bagaimana dia berbicara saja untuk akhiratnya. Bagaimana dia melangkahkan kakinya untuk akhiratnya. Jadi seseorang itu selayaknya seperti itu. Kehidupan di dunia dia jalani itu, dia bicara, apa yang dia ucapkan itu adalah untuk akhiratnya. Berarti harus bagaimana, Pak? Bu, ini kalau ternyata dia ngomong itu untuk akhiratnya, berarti dia harus bertutur kata yang baik. Selain dia itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah. Dia selalu zikir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Dia zikir itu kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa dia ucapkan keluar dari bibirnya dalam kondisi sendirian, dalam kondisi dia nggak ada pekerjaan, istirahat di depan rumah sambil zikir, masya Allah, luar biasa. Tapi selain daripada itu, jangan pernah juga kita untuk bertutur kata yang baik kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi kalau lisan seseorang itu dia tujukan untuk akhiratnya, yang keluar dari bibirnya itu ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dia tidak akan pernah tuh menyinggung orang lain. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan apa, Pak? Hari akhir adalah apa? Falyaqul khairan aw liyasmut, maka berucaplah yang baik atau apa? Atau dia diam. Loh, apa kaitannya? Apa kaitannya beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir itu adalah dengan apa, Pak? Dengan lisan. Apa kaitannya? Karena semua hal yang diucapkan oleh seseorang itu kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di mana? Di akhirat. Sehingga seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dia selalu menjaga lisannya, enggak pernah bertutur kata yang tidak baik. Begitupun juga interaksinya dengan orang lain. Apa yang dia lakukan? Berbuat baik kepada orang lain, membantu mereka dan lain sebagainya. Karena apa yang dia lakukan ini adalah untuk akhiratnya kelak. Jangan sampai kita menjadi orang yang bagaimana? Bangkrut. Betul ya, Pak ya? Bangkrut, ibadahnya luar biasa. Ya, sholatnya juga sama, luar biasa. Puasanya, sedekahnya, hajinya, pahalanya itu begitu luar biasa. Dia bawa tuh pahalanya itu di akhirat. Namun ternyata dulu di dunia masih suka menyakiti orang lain dengan lisannya, masih suka mencaci maki ataupun menzalimi orang lain. Akhirnya di akhirat kelak pahala-pahala yang dia dapatkan itu hanya habis. Ya, semuanya itu habis hanya untuk membayar
kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Enggak hanya sebatas itu, habis pahalanya dia harus menanggung dosa orang lain dikarenakan kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut itu di dunia. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mada a'adadta lana, apa yang kalian siapkan, kata Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, hari akhir. Ini mengingatkan kita semuanya agar betul-betul kita mempersiapkan diri kita untuk kematian kita, karena itu adalah sebuah kepastian. Dan bekal yang terbaik seseorang itu untuk akhirat itu adalah apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah apa? Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah bekal terbaik. Takwa itu yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau kaitannya dengan siapa? Dengan manusia. Yang namanya takwa itu apa, Pak? Tuh, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kaitannya itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan siapa? Dengan manusia. Dan takwa itu adalah bekal terbaik seseorang itu untuk kematian yang kelak. Untuk akhiratnya kelak, ini adalah bekal yang terbaik yang akan dibawa oleh seseorang itu nanti di akhirat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berupaya untuk bermuhasabah, maka saat inilah kita coba mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Kalaupun ada yang kurang amal tersebut, maka kita apa? Kita lengkapi. Ada yang kurang, maka kita lengkapi. Ada yang salah, maka kita perbaiki. Kalaupun ada kemaksiatan yang kita lakukan, maka saatnya lah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hal yang kita lakukan. Jangan sampai kematian itu menjemput namun ternyata kita belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, ingat lagi nih, kira-kira ada nggak nih dosa-dosa besar yang sudah pernah dilakukan? Ingat lagi itu. Apakah itu terkait dengan apa, Pak? Dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Apakah pernah tuh melakukan sebuah kesyirikan itu? Menduakan Allah itu. Mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada apa? Pada dukun misalkan. Mintanya kepada benda-benda keramat dan lain sebagainya. Maka saatnya lah kita bertobat atas semua dosa yang dilakukan. Jadi bukan hanya sebatas umum saja itu ya para jemaah sekalian, minta ampun kepada Allah, tetapi diingat-ingat apa sih yang sudah pernah dilakukan itu, dosa besar apa yang sudah pernah dilakukan, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang pernah dia lakukan dan berazam untuk tidak melakukan itu kembali. Itulah kesempatan kita itu di dunia. Kenapa? Karena kalau maut itu sudah menjemput, tidak ada kesempatan kita itu untuk bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertaubat kita atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, ini adalah menjadi kebaikan kita nanti kelak di akhirat. Dan kapan momennya? Tiap waktu, tiap kesempatan yang kita lakukan, ingat lagi ya Allah, dosa besar, maka bertaubat kepada Allah. Ada dosa-dosa kecil yang dilakukan, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar itu hanya bisa dihilangkan dengan apa, Pak? Dengan istighfar cukup enggak? Ada dosa besar nih udah dilakukan gitu. Kita cuma apa? Baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cukup atau tidak? Enggak cukup. Kalau dosa besar itu untuk bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut, itu yang kita lakukan adalah dengan apa?
dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa, apakah dosa yang disengaja atau mungkin dosa yang tidak disengaja, atau mungkin dosa-dosa yang selain dosa besar tadi itu dengan istighfar itu Allah akan gugurkan. Tapi kalau dosa besar hanya bisa digugurkan dengan apa? Dengan taubat. Saatnya lah kita introspeksi diri kita, bermuhasabah kembali dalam setiap kesempatan yang ada. Bahkan tiap hari sebelum tidur mungkin kita bisa ingat-ingat lagi gitu ya, apa sih yang sudah saya lakukan di hari ini. Kalaupun ada dosa, minta ampun kepada Allah. Ada kesalahan, berazam besok harus saya gugurkan kesalahan itu. Kalaupun ternyata ada yang kurang dari amal yang saya lakukan, besok saya itu akan memperbaiki amal tersebut atau menambah amal tersebut. Jadi introspeksi yang dilakukan oleh seseorang, muhasabah yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk apa, Pak? Untuk kebaikan apa yang akan dia lakukan esok hari di masa yang akan datang. Kemarin sudah melakukan sesuatu hal, besok ada resolusi di dalam diri sendiri. Besok saya harus apa ini? Kalaupun kemarin saya sudah melakukan ini, oh ternyata ada yang kurang, besok harus lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Kan sebagaimana ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang bagaimana? Orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Orang yang beruntung. Kalau kemarin ilmunya terbatas pada ilmu apa aja, Pak? Ilmu sholatnya. Dia tahu tuh sholatnya itu yang baik sebagaimana sholatnya Rasulullah, dia tahu. Esok hari dia berupaya untuk nambah ilmu yang lainnya. Misalkan, ilmu bagaimana tata cara puasa yang memang menjadi puasa terbaik, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Hari berikutnya ada tambah lagi ilmu yang baru buat dia. Besoknya lagi ada satu hadis yang dia ketahui. Esoknya lagi ada hadis yang lain dia ketahui, dan begitu seterusnya. Bila ternyata dilakukan oleh seseorang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Yang kedua adalah siapa? Orang yang hari ini sama seperti dengan yang kemarin. Orang yang amalnya sama seperti hari yang kemarin. Ya sholatnya begitu-begitu aja, ilmunya ya begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan itu. Merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki. Apa yang terdapat di dalam ucapan tersebut? Dia termasuk orang yang merugi. Pak, hari kemarin, hari ini dengan hari kemarin sama saja, termasuk yang merugi. Apalagi kalau ternyata hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang bagaimana? Orang yang celaka. Kalau ternyata hari ini adalah hari yang lebih buruk dibandingkan dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Padahal Allah telah memberikan kepada kita, dikasih sehat, dikasih waktu yang cukup, dikasih tetangga yang baik, dikasih teman-teman yang ngingetin untuk melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Manfaatkan itu dengan baik. Jangan pernah merasa cukup atas apa yang dimiliki, atas apa yang sudah dia lakukan saat ini, tetapi dia terus untuk memperbaiki amalnya dan juga menambah amalnya. Jadi ingat 3 hal tadi. Hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Jangan sampai sama seperti hari kemarin atau lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Dia termasuk orang yang celaka. Kalaupun gitu ya, kemarin kita berada di tahun 2022, sekarang ini kita berada di tahun 2023.
Maka jadikan resolusi di dalam diri sendiri, komitmen di dalam diri sendiri, tahun ini saya harus lebih baik gitu, dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Enggak hanya sebatas dengan tahun saja gitu, tiap hari pun juga demikian gitu. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Harusnya begitu. Kan seorang muslim itu kan tidak mengenal waktu tadi. Setiap waktu yang dia lewati itu adalah momentum dia untuk bermuhasabah. Momentum dia itu adalah untuk introspeksi diri, apakah sudah benar. Oke, tadi misalkan kita sholat gitu ya, sholat subuh gitu. Ingat lagi diri kita. Kira-kira sholat subuh saya tadi itu sudah benar atau belum gitu. Sholat subuh saya tadi itu udah khusyuk atau belum. Kan begitu tiap waktu. Habis amal yang dilakukan langsung introspeksi diri, udah benar atau belum ya. Oh, ada yang kurang tadi, khusyuknya kurang. Nah, nanti diperbaiki lagi. Ilmu yang didapatkan misalkan hari ini, oh sudah dapat ini gitu. Kira-kira ilmu yang saya dapatkan ini akan mampu diamalkan atau tidak ya? Kan begitu, introspeksi ini jangan sampai ilmu yang didapat masuk telinga kuping kanan, keluar kuping kiri, itu kan jangan begitu. Tetapi bagaimana ilmu yang didapatkan, apakah sudah saya amalkan? Kita ngaji udah berapa lama nih Pak? Ngaji sama Ustaz Hasan aja udah lama banget gitu ya. Kalau kita ngaji hadis arba'in sama al-adabul mufrad ini udah beberapa bulan kira-kira ini. Dari hari ke hari kita coba introspeksi diri dengan dari ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah kita ketahui, sudah seberapa banyak ilmu yang diketahui itu sudah diamalkan. Kan begitu itu. Jangan sampai numpuk ya, capek juga ya. Kalau udah numpuk banyak gitu ya, semuanya harus diamalkan, kira-kira berat atau tidak? Berat. Sama halnya kalau kita punya tugas gitu ya, punya tugas harus kita lakukan, ternyata kita tunda, nanti aja deh. Ternyata apa? Besok nambah lagi tugas. Besok nambah lagi tugas. Ternyata sudah sampai sepekan tugasnya tidak dikerjakan. Apa yang terjadi? Numpuk, berat atau tidak? Nah, begitupun pula dengan ilmu yang kita dapatkan, sedikit demi sedikit kita berupaya untuk mengamalkan. Jangan sampai numpuk menjadi banyak sehingga kita kesulitan untuk mengamalkan itu. Kalaupun hari ini para jemaah sekalian, sedikit ilmu yang kita dapatkan terkait dengan apa? Muhasabah dan introspeksi diri. Kita lakukan itu. Pulang ke rumah, aduh kira-kira dari subuh sampai saat ini amal apa ya, ibadah apa yang sudah dilakukan? Oh, ada yang belum gitu ya. Lakukan tuh setelah itu gitu. Jadi begini Pak, kita bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang kedua adalah apa yang akan kita lakukan hari berikutnya, apa yang akan kita lakukan kesempatan berikutnya. Jadi bermuhasabah, introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan dan berkomitmen apa yang akan dilakukan nanti di masa yang akan datang. Harus begitu. Jadi jangan sampai terlena dengan apa? Terlena dengan muhasabah terus itu ya. Tetapi bagaimana Pak? Enggak ada komitmen di dalam diri itu apa yang harus dilakukan nanti pada waktu berikutnya. Mengevaluasi, dicatat aja saya kurangnya ini. Tapi ternyata tidak ada komitmen dirinya itu untuk merubahnya pada waktu berikutnya. Jadi seorang muslim, yuk sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi diri kita atas kekurangan yang kita miliki dan kita berkomitmen ke depan untuk memperbaiki semua kekurangan tersebut. Berkomitmen untuk menjadi diri kita yang lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sama. Ada yang usianya sudah 70 tahun, ada yang usianya 60 tahun, ada usianya itu yang 50, 40, ada yang usianya 30, 20 kata-kata para jemaah sekalian. Tapi ketika ajal itu menjemput, tidak ada satu kekuatan pun yang akan menghalangi itu. Sekolah hari itu sehat saja, nggak ada sakit tertentu. Bahkan sore harinya itu ekskulnya futsal, udah biasa saja. Selesai futsal jam 5 pulang ke rumah itu.
mandi, makan. Setelah itu pamit sama ibunya, Bu, saya mau ke atas dulu. Ke atas lah. Tiba-tiba sampai di atas, enggak lama itu ternyata apa? Wafat, meninggal, usia 15 tahun. Ya, tapi ternyata alhamdulillah, kalaupun beliau wafat itu banyak kenangan-kenangan positif, banyak kenangan-kenangan baik yang dirasakan oleh teman-temannya, sehingga yang terlintas dalam memori orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah hal-hal yang baik. Kan begini Pak, Bu, ciri-ciri orang baik itu adalah gimana? Kalau dia meninggal, ditangisi itu oleh orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau ternyata orang yang tidak baik, ketika dia meninggal, disyukuri gitu ya. Jadi kalau ternyata kira-kira nih, kalau kita meninggal, orang itu merasa kehilangan atau tidak, atau jangan-jangan senang gitu ya dengan kehilangan kita. Jadi anak tadi usia masih 15 tahun, sehat-sehat saja di hari tersebut, tapi ternyata sampai di rumah meninggal, nggak ada tanda-tanda cedera, nggak ada tanda-tanda sakit dan lain sebagainya. Tiba-tiba ya sudah selesai saja. Itu usia 15 tahun. Apalagi yang sudah usia 50 tahun misalkan, 15 sampai 51 tahun misalkan itu ya, atau mungkin yang lebih daripada itu, kesempatan untuk Allah cabut nyawa tersebut itu lebih besar. Kenapa? Karena usia manusia itu wafat itu usia berapa rata-rata itu adalah 60 tahunan kan begitu itu. Tapi tidak menghalangi seseorang yang kalau ternyata memang sudah tiba ajalnya, berapapun usianya itu pasti ketika memang sudah waktunya tiba, Allah akan wafatkan, itu semuanya akan terjadi. Yuk para jemaah sekalian, kesempatan kita untuk bisa terus mengintrospeksi semua amal yang kita lakukan, kemudian kita berupaya untuk memperbaiki itu, sehingga di masa yang akan datang kita menjadi sosok yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari yang kita lewati pada masa waktu yang silam. Insyaallah, mudah-mudahan dengan komitmen tersebut, apa yang akan kita lakukan ke depan, kita menjadi sosok yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Itu saja mungkin para jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini menjadi kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk melihat, mengingat apa amal yang sudah kita lakukan, dan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita kelak nanti. Visi dari hidup seorang muslim itu adalah mempersiapkan kehidupan abadi nanti kelak di akhirat. Kehidupan di dunia sementara saja, enggak lama, tapi kehidupan abadi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti akan tentukan buat kita semuanya saat kita berada di kehidupan akhirat. Persiapan itu dengan sebaik-baiknya, persiapan itu dengan baik, sehingga apa yang akan kita lakukan di dunia ini menjadi bekal terbaik kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.